Pernah kepikiran nggak, gimana ceritanya sebuah rencana besar yang mungkin dirancang di level global, dampaknya bisa banget terasa sama seorang ibu rumah tangga di desa terpencil di Indonesia? Nah, hari ini kita bakal coba sambungin titik-titiknya. Kita akan jelajahi sebuah teori besar tentang kekuasaan global, dan kita lihat cerminannya dalam sebuah krisis yang nyata banget di sini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bahas rencana besar penguasaan dunia. Terus kita bedah soal budak rumah versus budak ladang. Lanjut ke studi kasus, krisis minyak sawit. Nanti kita dalami juga soal oligarki dan perampasan negara. Dan terakhir, bagian paling serunya, kita coba pertemukan dua samudra ini. Jadi kita mulai dari yang super makro, lalu kita terjun langsung ke kasus di Indonesia, dan di akhir kita lihat, nyambung nggak sih semua ini? Nah, ini dia pertanyaan besarnya kan? Kenapa ya negara yang kaya raya sumber daya alamnya, justru rakyatnya seringkali menderita? Ini tuh paradoks klasik, sering disebut kutukan sumber daya alam. Buat coba ngertiin ini, yuk kita bedah satu kerangka berpikir yang, cukup berani, yang mencoba menjelaskan apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar. Oke, kita mulai bagian pertama, rencana besar penguasaan dunia. Nah, kerangka geopolitik ini datang dari seorang cendekiawan Islam, Imran Hussein. Menurut dia, ada sebuah rencana besar, multitahap untuk menguasai dunia. Kita coba lihat ya seperti apa gagasannya. Jadi, menurut teori Hussein ini, ada 3 babak besar. Pertama, fase Pax Britannica. Di sini, negara Israel lahir, dan pound sterling jadi mata uang global. Lanjut ke fase kedua Pax Americana, Amerika Serikat dengan kekuatan militer dan dolarnya jadi pelindung utama Israel. Nah, fase terakhir, yang dia sebut Pax Judaica, adalah saat Israel, menurutnya, akan jadi negara penguasa dunia, menggantikan Amerika. Nah, menariknya, teori ini bukan cuma ngomongin soal siapa yang berkuasa, tapi juga tentang gimana orang-orang merespons kekuasaan itu. Disinilah Imran Hussein mengenalkan sebuah metafora yang kuat banget, budak rumah versus budak ladang. Jadi gini bedanya, budak rumah itu, ya mereka yang mengidentifikasi diri dengan si penguasa. Mereka menerima sistem perbudakan itu, bahkan jadi bagian dari sistem penindasan, karena mungkin mereka dapat keuntungan. Nah, sebaliknya, ada budak ladang. Mereka ini secara batin bebas. Mereka benci banget penindasan dan terus berjuang untuk merdeka, melawan sistem. Dan perlawanan budak ladang ini bukan cuma konsep di atas kertas. Teorinya menunjuk ke contoh-contoh nyata. Salah satunya ya ini, Freedom Flotilla yang berangkat dari Turki. Ini adalah contoh perlawanan aktif, sebuah tantangan langsung terhadap blokade yang dianggap menindas. Oke, sekarang kita pulang kandang. Kita bawa kerangka global yang besar tadi, terus kita coba lihat ada nggak sih gemaknya di sini di tingkat lokal? Apakah dinamika budak rumah dan budak ladang tadi kelihatan dalam sebuah krisis nasional? Yuk kita masuk ke studi kasus paradoks minyak sawit di Indonesia. Ini dia paradoksnya, yang bikin geleng-geleng kepala. Indonesia itu produsen minyak sawit terbesar di dunia, tapi rakyatnya sendiri malah antri buat dapat minyak goreng. Warga seperti Ibu Rianawati sampai harus ngadepin harga yang selangit dan kelangkaan. Bayangin, sampai harus ganti cara masak jadi dikukus atau dipanggang. Aneh kan? Terus kemana perginya semua minyak itu? Nah, datanya ngomong jelas banget. Dari total produksi 51,6 juta ton, yang diekspor itu sampai 34,2 juta ton. Jauh lebih besar dari konsumsi domestik. Dan ironisnya, ya aliran ekspor besar-besaran inilah yang kemudian jadi pusat skandal korupsi gede-gedean yang melibatkan, seperti kata media, mafia ekspor. Krisis minyak goreng ini sebenarnya cuma puncak gunung es. Di bawahnya ada masalah yang jauh lebih dalam, soal oligarki dan perampasan negara. Ini tentang bagaimana segelintir orang punya kekuasaan yang luar biasa, sampai-sampai hukum pun bisa mereka bentuk untuk melayani kepentingan mereka sendiri. Coba lihat angka ini, 3,12 juta hektar. Menurut analisis Greenpeace, seluas itulah kebun sawit yang ditanam secara ilegal di dalam kawasan hutan Indonesia. Bayangin, ilegal di dalam hutan lindung. Dan ketika warga lokal coba melawan, apa yang terjadi? Coba kita dengar kata-kata Pak Purnomo, mantan Kepala Desa Biru Maju. Kami mengerjakan bukan kok nyuri punya perusahaan, ini kita kerjakan ini berdasarkan adanya data masyarakat punya SKT. Tapi alih-alih didengar, mereka malah dikriminalisasi. Pak Purnomo sendiri dihukum 8 bulan penjara. Bukan karena nyuri, tapi karena mengorganisir petaninya untuk panen di lahan yang mereka yakini milik mereka. Pertanyaannya,
Gimana perampasan sebesar ini bisa terjadi, bahkan dilegalkan? Nah, disinilah muncul satu instrumen kunci, Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Tujuannya katanya sih buat mempermudah investasi. Tapi, para pengkritik bilang UU ini disusun secara diam-diam oleh, seperti kata salah satu sumber, gerakan siluman. Nggak kelihatan, tapi kekuatannya luar biasa. Dan dampaknya, ini dia yang bikin kaget. UU ini seolah-olah ngasih pemutihan atau melegalkan kebun-kebun sawit yang tadinya ilegal di kawasan hutan. Sanksi yang tadinya pidana, penjara, diubah jadi cuma denda administratif. Nah, ini bukan lagi sekedar suap biasa. Para ahli menyebutnya state capture corruption atau korupsi perampasan negara. Artinya, hukumnya itu sendiri yang dibajak untuk melegalkan sesuatu yang salah. Oke, sekarang kita sampai di bagian puncaknya. Mari kita pertemukan dua samudera pengetahuan ini. Kita jejerkan teori global tadi dengan studi kasus lokal kita. Biarkan polanya yang bicara. Di samudera pertama, ada teori yang bilang kunci kekuasaan global itu adalah penguasaan sumber daya. Dan di samudera kedua, kasus di Indonesia, kita lihat ada oligarki yang menguasai jutaan hektar lahan sawit dan punya lobi politik yang kuat. Mirip kan? Dari teori tadi, kita kenal konsep budak rumah, yaitu para elit yang melayani dan dapat untung dari sistem yang ada. Lalu kita lihat kasusnya. Ada politically exposed persons atau PEPs, orang-orang yang punya jabatan politik sekaligus punya bisnis sawit. Mereka ikut merancang UU yang jelas-jelas menguntungkan bisnis mereka sendiri. Apakah ini cerminan dari budak rumah di zaman modern? Lalu teorinya juga menyebut soal budak ladang, mereka yang menolak tunduk dan terus melawan penindasan. Dan di lapangan kita lihat ada petani seperti Pak Wayan Sutomo dan kepala desa seperti Pak Purnomo. Mereka protes, mereka menuntut hak mereka kembali, bahkan sampai rela dipenjara. Merekalah potret budak ladang di dunia nyata. Jadi, kita kembali ke pertanyaan di akhir. Apakah semua kemiripan pola ini hanya kebetulan semata? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah gema yang terus berulang? Sebuah pola kekuasaan yang sama yang terdengar dari panggung global sampai ke pelosok-pelosok desa?